Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan MDS Solder. Di kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah pada power amplifier. Jadi kendala ini sering terjadi pada driver power amplifier kelas AB. Jadi untuk drivernya ini seperti ini. Ini contoh ada SOCL 506. Dan untuk kendalanya, jika awal power dinyalakan, ini ada suara noise. Jadi suara noise-nya itu seperti apa? Silahkan dilihat video ini. Jadi untuk kondisi awal sebelum kita perbaiki, hasilnya seperti ini. Jika awal pertama power on, bisa didengarkan. Jadi ini terjadi beberapa saat untuk suara gretek-gretek ini. Jadi ada suara noise yang tidak normal. Akan tetapi setelah beberapa saat suara ini akan hilang dan power bekerja normal kembali. Jadi ini kendalanya ada pada driver yang channel B. Jadi ini sama-sama SOCL 506. Jadi langsung apa saja yang perlu diperbaiki atau perlu diganti, langsung saja simak videonya. Dari video tadi bisa dilihat, jika power pertama kali nyala, suaranya ada suara noise, dan lama-kelamaan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi kemungkinan berkisar waktu kurang lebih 2 menit. Jadi semisal kita kasih input, nanti untuk suara noise itu tadi akan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi power ini normal. Jadi untuk DCO normal, biasanya juga imbang. Apa yang menjadi penyebabnya? Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika video ini bermanfaat bisa di share, dan jangan lupa untuk klik tombol like. Terima kasih. Langsung saja, apa penyebabnya? Kendala yang sering terjadi biasanya komponen yang sering rusak ada pada bagian transistor. Jadi bisa transistor final maupun transistor pada driver power ini. Dan untuk komponen yang sering rusak yang kedua itu adalah ini, jadi IC ini. Karena biasa bawaan dari toko elektronik, biasanya driver SOCL ini untuk IC nya ini, jadi IC untuk pengaturan DCO ini menggunakan IC yang biasa, jadi belum yang istimewa. Jadi yang istimewa itu biasanya Texas. Jadi IC Texas TL071 untuk tipe dari IC SOCL 506 ini. Dan untuk yang ketiga yang sering rusak tapi jarang rusak ya, itu adalah dioda. Jadi dioda pada driver ini perlu dilakukan pengecekan semuanya. Dan untuk yang keempat yang sering rusak, jadi ya jangka rusaknya itu lebih panjang. Jadi yang bisa rusak itu adalah resistor. Jadi resistor ini bisa putus, bisa terbakar, dan bisa juga untuk nilainya itu sudah tidak sama dengan nilainya, tidak sama lagi dengan nilai resistor tersebut. Jadi molor atau mengembang untuk nilainya, tidak akurat lagi. Itu bisa menjadikan masalah pada driver power kita.
Jadi di kendala yang ini ada beberapa komponen yang sudah saya lakukan penggantian. Jadi apa saja untuk komponennya? Jadi untuk yang pertama ini adalah KSE 340. Jadi ini yang awal mulanya KSE itu bentuknya tidak seperti ini. Jadi seperti apa? Akan saya tunjukkan. Jadi bentuk fisik dari KSE 340 seperti ini. Akan tetapi yang saya tunjukkan ini adalah transistor BD139 dan bentuknya sama seperti ini untuk KSE 340. Dan untuk kaki-kakinya ini berlaku berbalik dengan kaki TIP. Jadi ada kebalikannya. Jika ingin tahu seperti apa untuk kebalikannya, bisa cek di internet untuk datasheet dari transistor BD139 atau KSE 340 dengan TIP. Jadi ada kebalikan untuk kaki basis kolektor emitornya. Jadi jangan sampai salah. Dan selanjutnya apa yang saya ganti? Yang saya ganti selanjutnya adalah ini kapasitor. Jadi semua kapasitor yang kecil ini mulai dari yang 104 atau 100N ini semua saya ganti. Selanjutnya ini untuk 22N atau 223J ini juga saya ganti. Dan yang selanjutnya 1N atau 102J ini juga saya ganti karena ini juga berpengaruh terhadap adanya suara. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Dan untuk yang selanjutnya adalah ini ada elko. Jadi elko yang di tengah ini, elko yang kecil ini yang berhubungan dengan speaker. Jadi jalurnya ada hubungannya dengan speaker. Untuk ukuran elko nya adalah 22 mikro 50 volt dan ini sudah saya ganti. Dan untuk komponen yang diganti hanya itu saja. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 komponen, yaitu untuk transistor KSE 340 dan selanjutnya kapasitor, dan yang terakhir adalah elko yang kecil ini, elko yang di tengah. Ya seperti itu. Setelah dilakukan penggantian, nanti untuk suara power amplifier kita insya Allah akan normal kembali. Oke, langsung saja kita tes seperti apa untuk hasilnya. Kalau di video yang tadi, di awal video, jika kita pertama menyalakan suaranya ada suara noise, jadi sangat mengganggu. Dan ini sudah kita perbaiki, mari kita tes. Oke, langsung kita nyalakan powernya. Dan suaranya normal kembali, tidak ada suara noise. Kita coba tes inputnya berbunyi ataukah tidak. Dan untuk inputnya sudah normal dan berbunyi. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman yang mempunyai problem atau masalah yang sama seperti ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan tombol share. Jangan lupa diklik subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Dilanjut.